Nah ini pastinya yang namanya komunikasi nggak bisa Bapak Ibu sendiri. Hati-hati, selamat liburan. 2 hari ya, iya benar 2 hari. 2 Nah, kan aku bilang kan. Yoi, bener? Karena ada yang ngecek. Aku di teror, Pak. Aku di teror, Pak. Ya. Ya. Yuk. Gonna go outside with us. Yeah, with the driver? Chef, sepertinya masih agak putus-putus ya. Mungkin kalau misalnya memang ada concern atau memang ada pertanyaan kalau Bapak bisa langsung oleh Bapak pertanyaannya bisa kita kurang Oke, kalau sekarang masih tetap kolek ya. Sekarang masih sangat lebih baik seharusnya ya. Ya. Ini masih stabil. Oke, mohon maaf kalau ada bisik angin kata saya juga. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Bang, parkir dong, Pak. Teknik semoga lancar terus. Nah, tadi kalau kita ngomongin bahaya, sebelumnya mungkin ada bahaya itu ya, bahaya biologis. Boleh di satu slide sebelumnya. Oke, satu slide setelah itu, selanjutnya, nextnya, setelah ini. Oke, belum kejauhan. Nah, oke, kita berawal dari jadi bahaya tadi ya, jadi bahaya biologis itu lebih banyak ketimbang bahaya dari bahaya si bakteri tadi, khususnya E. coli ya, Bapak Ibu ya. Apalagi salmonella gitu. Salmonella itu sangat berbahaya, apalagi di unggas. Jadi jangan pernah yang namanya mendengar di rumah atau memproduksi air yang masih merah, bahaya sekali karena potensi bakteri salmonella itu akan ada di situ. Apalagi mungkin kayak
seafood yang masih undercook, nah itu berbahaya sekali. Jadi pastikan semua masakan itu seperti ayam, seperti seafood itu dalam kondisi yang matang sempurna. Nah, oke, sekarang berlanjut ke bahaya kimia. Nah, bahaya kimia juga mungkin kalau kita lihat apa saja sih bahaya kimia? Semoga beracun, pestisida, pembersih toilet, pembersih cuci piring misalnya ya. Nah, bahayanya apa? Kalau misalnya itu disimpan dekat dengan bahan makanan atau terkontaminasi makanan itu dengan bahaya dengan bahan-bahan kimia tersebut, itu yang menjadi bahaya ya, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada juga bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini biasanya sering bisa kita terlihat dengan mata kita. Yang pertama mungkin kalau misalnya makanan, ada kasus yang namanya makanan itu ada kecoanya gitu ya. Atau misalnya yang paling bahaya sering banget kita mendapatkan produk bahan makanan dikemas dengan menggunakan staples. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya kalau misalnya itu kemakan sama diners gitu ya. Dan itu logam gitu, dan itu akan merusak saluran pencernaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih menggunakan packaging yang masih menggunakan staples, itu juga kalau bisa diganti dengan solatif atau apa gitu yang lebih aman supaya tidak menyebabkan bahaya fisik ini. Ya. Nah, kalau kita ngomongin rambut ya, rambut juga sering tuh kalau kita akan menemukan makanan yang ada rambutnya, yang seperti gambar di tengah gitu ya. Nah, itu termasuk juga baik dalam kategori bahaya fisik. Ya. Oke, faktanya apa? Nah, di slide yang selanjutnya ini saya ingin memberikan fakta dari sebuah infografik. Ya. Bapak Ibu, ternyata perlu disadari dalam satu helai rambut itu terdapat 50.000 bakteri. Nah, kalau ini bagaimana kalau misalnya, mungkin pertanyaannya adalah, ini kalau misalnya rambutnya masuk pas dimasak itu aman gitu ya, maksudnya karena si bakterinya mati pada saat diproses masak. Tapi yang bermasalah adalah ketika si rambut itu jatuh pada saat kita menyajikan makanan. Mungkin misalnya ini kasusnya sering terjadi pada saat membuat makanan box atau take away. Nah, si penyaji tersebut tidak menggunakan personal hygiene yang lengkap, misalnya hairnet kah, atau misalnya dengan tidak menggunakan masker. Nah, itu yang berbahaya ya. Ketika jatuh rambutnya ada keringat dan mungkin ada kotoran juga gitu kan, dari debu segala macam masuk ke dalam makanan. Nah, itu yang berpotensi membuat bahaya secara fisik. Nah, kalau lihat infografik di sini, Bapak Ibu, yang namanya kontaminasi itu sebagian besar itu disebabkan oleh tangan ya. Jadi bakteri tertransfer itu oleh karena kontaminasi dari tangan yang kurang bersih. Misalnya pada saat dari toilet mencucinya tidak proper. Nah, itu yang menyebabkan kebanyakan kontaminasi itu dari tangan. Nah, jadi perlu disadari buat Bapak Ibu ketika di rumah produksi Bapak Ibu sekalian, itu pastikan ada wastafel, sabunnya benar gitu ya, tidak dicampur dengan air. Biasanya itu biar cepat, biar banyak campur dengan air, jangan ya Bapak Ibu ya. Perlakukan seperti ada apa adanya, dan supaya maksimal juga metode yang pernah kita pelajari pada saat zaman COVID itu sangat berlaku sekali, mencuci tangan berapa menit gitu ya. Oke, nextnya. Nah, ini adalah perlu Bapak Ibu ketahui juga. Bakteri itu punya sifat berkembang atau membelah diri. Ini bayangkan misalnya Bapak Ibu satu makanan gitu ya. Bayangkan makanan yang di-display di suhu ruang ya. Bukan yang disimpan di chiller ya. Kebanyakan di Indonesia juga makanan itu disajikan dan disimpan dalam waktu sekian lama di suhu ruang. Misalnya di rak, atau misalnya kayak masakan Padang atau masakan warteg gitu ya. 1 jam pertama, bakteri yang ada dalam makanan itu, kalau misalnya kita tidak disimpan di dalam food holder ya, atau misalnya tempat penyimpanan makanan hangat yang suhunya itu 70 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini bakteri berkembang biak nih, dalam 1 jam itu ada kurang lebih 800. Simpelnya 800 bakteri. Nah, ternyata Bapak Ibu, faktanya ketika makanan itu didiamkan selama 2 jam,
bakteri itu berkembang biak menjadi 6.400. Kita diamkan lagi 3 jam, kita diamkan lagi 4 jam, kita diamkan lagi 5 jam. Yang parah itu kalau di atas 5 jam, itu bakteri udah lebih dari 3 juta. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sepelekan yang namanya menyimpan makanan di suhu ruang. Oke lah, simpelnya kalau kita makanan di rumah gitu ya, pagi kita bikin sarapan buat anak-anak. Biasanya tuh ya saya pun selalu aware gitu ya, kalau istri saya kadang-kadang lupa gitu makanan terlalu di meja gitu ya. Kita pulang udah 12 jam, kebayang kalau kita konsumsi gitu, bisa jadi sakit perut ya. Nah, jadi solusinya apa Bapak Ibu? Ketika makanan itu memang sudah tidak dikonsumsi, pindahkan itu ke chiller atau ke kulkas ya, suhu 4 derajat. Kalau mau disimpan lama, kemas, tertutup rapat, masukkan ke dalam freezer. Atau misalnya Bapak Ibu membuat makanan dalam jumlah yang besar, nggak apa-apa. Maksudnya udah dalam keadaan dingin, suhu 60 derajat, turun ke 20 derajat. Nah, itu baru bisa Bapak Ibu kemas, seal, simpan di dalam frozen, baru bisa bertahan sampai 3 bulan. Nah, jadi ini penting banget buat Bapak Ibu ketahui supaya keracunan makanan itu bisa disebabkan oleh karena makanan yang disimpan terlalu lama di suhu. Oke, nextnya. Nah, saya ingin berbicara mengenai cross kontaminasi. Yang dimaksud dengan cross kontaminasi ini adalah jadi kontaminasi yang terjadi oleh karena cross, misalnya dari makanan, bakteri yang ada dari makanan mentah masuk ke dalam bakteri ke dalam sayuran misalnya. Atau misalnya tangan yang kotor itu masuk ke dalam makanan. Nah, gitu ya. Jadi terjadi cross kontaminasi. Oke, silahkan. Nah, jadi oke, ini bisa dilewat aja. Nah, ini saya menggambarkan suatu keadaan ya di dapur. Ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di dapur Bapak Ibu ya. Karena ini chaos banget gitu ya. Yang paling atas gitu ya. Orang yang baru potong daging atau potong ayam tanpa mencuci tangan, dia cuma ngelap-ngelap di celemeknya, terus dia datang membantuin orang yang lagi motong sayuran. Bisa kebayang bakteri salmonella yang ada dalam daging ayam karena dia tidak mencuci tangan itu akan pindah ke dalam sayuran. Atau misalnya kondisi di mana orang itu bersin dalam keadaan tidak sehat, yang lagi sakit perut atau apa, bakteri yang ada di orang itu akan pindah ke dalam makanan. Atau kenapa orang yang lagi makan itu berbahaya? Karena ketika makan secara tidak langsung tangan itu menyentuh mulut. Nah, kalau dia tidak cuci tangan, dia akan melanjutkan memproduksi makanan dan itu juga akan mengkontaminasi. Orang yang pakai jenggot tadi kontaminasi bisa bakteri, bisa rambut jatuh, bisa jenggotnya jatuh gitu ya. Dan bahkan apalagi kalau ada luka. Luka itu yang bahaya banget gitu ya. Dan Bapak Ibu juga aware mengenai ini. Apalagi dengan perhiasan gitu kan. Nah, yang wanita yang di bawah ini digambarkan betapa tidak idealnya seorang food handler itu dengan kondisi seperti ini gitu. Apalagi sambil ngerokok. Nah, ini ngerokok juga kontaminasi bukan karena asap rokoknya sebetulnya, karena tangan yang menyentuh mulut. Apalagi dengan perhiasan atau kuku yang panjang, itu juga berbahaya sekali. Itu akan terjadi cross kontaminasi seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, next ya. Jadi kita stop. Nah, sebetulnya kalau kita ngomongin alur produksi makanan sebaiknya seperti ini idealnya. Ada suatu tempat yang khusus untuk receiving ya atau penerimaan barang, baru kita masukkan ke dalam storage. Misalnya storage itu adalah penyimpanan kering, ada di ruangan kering, penyimpanan yang chiller ada di chiller, atau misalnya showcase, atau ada penyimpanan buat freezer. Baru masuk ke tempat preparation. Preparation itu adalah untuk menyiapkan makanan. Itu ada ruangan tersendiri, tidak digabung. Ataupun kalau digabung, kita ada section yang agak jauh tidak mendekat. Baru masuk ke cooking, karena preparation ini juga mungkin ada yang prepare potong daging, ada yang prepare bacering gitu ya, potong ikan si ikan itu kan. Jangan sampai itu cross kontaminasi preparation yang sedang menyiapkan sayuran ya, lagi kupas bawang. Nah, ini perlu perhatikan alur ini juga ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita look back, apakah sudah ideal situasi alur kerja produksinya Bapak Ibu. Baru ke area cooking. Nah, ini area cooking juga tersendiri dan gabungan
Nah, setelah cooking makanan jadi mau disimpan ada holding dan juga ada food coolingnya. Ini kalau idealnya ya ada area untuk mendinginkan makanan. Nah biasanya kalau untuk dapur MG gitu ya sekarang ya, ini dia harus punya ruangan khusus untuk mendinginkan makanan karena kalau tidak memiliki blast freezer itu sebetulnya kita bisa menggunakan alat yang sangat sederhana ya, kipas angin. Tapi area kipas angin ini jangan berdekatan dengan area preparation, apalagi preparationnya daging, ikan gitu. Itu bakterinya bisa keseruput dan bisa mengkontaminasi makanan yang sudah jadi tadi. Jadi ada ruang khusus tertutup gitu, terpisah dengan daur preparation. Nah, baru masuk ke serving, baru ke managing the food. Ini idealnya sebuah alat produksi makanan tidak profesional. Next. Oke, kita bagaimana cara mempraktikkan keamanan pangan yang baik? Ini adalah action plan-nya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tadi teorinya gitu kan supaya Bapak Ibu paham, ini adalah action plan. Next. Pertama adalah personal hygiene. Apa yang ada dalam personal hygiene? Sebisa mungkin yang namanya food handler itu menggunakan hairnet ya. Gak mesti kayak yang digambar gitu harus pakai topi piring, gak juga ya Bapak Ibu ya, sekarang udah gak musim lah, apalagi ya di Bapak Ibu pekerjakan anak milenial ya, mereka pastinya pengen stylish dengan cap juga, topi yang cap juga bisa, atau yang seng-seng kayak Japanese gitu ya, ya gitu lah ya. Terus menggunakan masker pada saat mungkin lebih baik pada saat preparation, apalagi pada saat penyajian itu penting banget karena supaya tidak mengkontaminasi langsung dari mulutnya, bisa dari napasnya. Wajib menggunakan hand gloves. Nah kalau celana make memang diperlukan pada saat itu. Come on, bro. Isn't this amazing? Shorts under my skirt. Dan kalau kita bisa mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik dengan sabun. Yang terakhir
Oh my god, I'm scared, you guys. Guess how many What's happened here? The incident with Paragon? Not. Are you 100% sure? What? There's no taxi training. Okay, let me call my dad and get the shoe. But you don't need to swear. I don't like that. I don't like that. It's not my fault. It's true. Like, and then you call me and you say like, well, I did. We had a friend in one. She's from Myanmar, and she's from Myanmar. Okay, I was doing that. Girl, no. That's all on my phone. Bye, PJ. They just don't sweat.